Ya, halo guys, selamat bertemu kembali dengan Salmon di sini. Selamat datang di channel saya, channel khususnya membahas tentang pabrik kelapa sawit ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas kali ini tentang analisa getaran pada elektromotor PMKS ya. Ini saya coba ganti dulu pointernya biar enak ya. Oke, jadi kali ini kita akan menganalisa getaran pada elektromotor PMKS ya. Namun spesialnya dia menggunakan aplikasi ya, Android Vibrometer. Seperti yang guys ketahui semua ya, zaman sekarang kan era digitalisasi ya, sedikit banyak kita mulai mengenalkan lah ya, supaya kita tidak ketinggalan untuk memasuki masa digital ya, terutama industri 4G ya. Oke, apa itu getaran ya? Getaran itu bisa guys lihat di sini adalah getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Ya, dalam animasi ini saya buat pakai aplikasi Flip Clip ya, yang sederhana saja menggunakan HP, handphone. Titik keseimbangannya ada di sini ya. Saya buat di sini tanda. Jadi gerakan bolak-balik dari kiri ke kanan ini disebut getaran ya. Nah, benda dikatakan bergetar ya dalam satu getaran penuh, yaitu dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut, maupun dari titik A, misalnya di sini kita buatkan A, ataupun titik B di sini, ya dia kembali itu dalam satu siklus disebut satu getaran penuh. Ya, sampai sini paham lah ya, konsep getaran itu adalah gerakan bolak-balik daripada sebuah material, ya. Nah, penyebab getaran, ya, itu biasanya oleh gaya ya, atau kita sebut force, satuannya F ya. Gaya inilah yang menyebabkan bandul ini bergetar dari kiri ke kanan atau menyimpang ya. Jadi benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Kalau tidak ada gaya nggak akan bergerak ya, maupun gaya internal maupun gaya eksternal ya. Misalnya pada mesin-mesin ya, ada yang menyebabkan dia bergerak atau bergetar. Nah, itu adalah gayanya ya. Itu adalah penyebab getaran. Sampai sini paham lah guys ya. Simpel sekali, ini materi pelajaran di bangku SMP kalau saya tidak salah ya. Oke. Nah, untuk memahami getaran kita bisa mengacu pada tiga sumbu ya. Kalau simbolnya begini ya. Ya. Atau begini ya. Arah aksial itu bisa kita sebut Y, arah vertikal X, dan arah horizontal itu Z, atau bisa sebaliknya ya. Tentunya kita sendiri yang menentukan point of view daripada sumber getaran ya. Contoh di sini X-nya ke bawah atau secara vertikal, Z-nya secara horizontal sumbunya, dan Y aksial ya, tegak lurus daripada sumbu X dan sumbu Z. Nah, ini bisa kita lihat simpangan daripada getaran itu kadang menuju X, bisa juga menuju Y, dan bisa juga menuju Z ya. Misalkan ini ada sebuah tripod ya. Nah, kita bisa mengasumsikan getaran itu bisa ke arah sumbu X, bisa ke arah sumbu Y, dan bisa juga ke arah sumbu Z. Nah, itu adalah getaran, tetapi dalam skala mikro ya, bergetar begini atau begini atau begini. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil contoh ya, untuk mengetahui getaran pada sebuah mesin ya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, alat ukur getaran itu namanya vibrometer ya, atau vibrasi meter ya. Ada begitu banyak alat ini salah satu saya ambil contoh dari toko online, Tokopedia ya. Harga yang termurah itu sekitar 1.450.000, bahkan ada yang the bestnya, terbaiknya 8 juta ya. Dan ini alat ini digital, dia mengukur simpangannya berapa ketika kita tempelkan di mesin kita ya. Guys bisa lihat di video saya tentang PDCA, di situ kita ada alat ukur digital untuk mengukur turbinnya sebagai background daripada materi manajerial ya, bisa guys lihat. Oke. Nah, alat ukur ini ditempelkan di mesin ya.
masing-masing ujungnya ataupun probe-nya, sensornya kita ukur, nanti dia akan mengirimkan sinyal-sinyal elektrik ya. Pada dasarnya dia menggunakan ya, kalau saya tidak salah, akselerometer untuk menggerakkan probe di sini ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi probe tadi biasanya ada akselerometernya di dalamnya. Nah, bergerak dari sini ya. Saya melihat di HP kita ya, bisa kita lihat dia menggunakan akselerometer ya. Ketika guys misalnya aktifkan mode potret ya guys ya. Akselerometer itu seperti ini ya. Misalnya saya ambil foto. Oke, salah satu fotonya misalnya ini ya. Ya, ini kalau dibelok begini, akselerometer langsung berubah ya menjadi horizontal. Ya, guys bisa download nanti di Play Store untuk melihat apakah akselerometer ada di HP guys semua ya, menggunakan aplikasi yang kita sebut sebagai CPU-Z ya namanya ya. Ini aplikasi lumayan sudah umum ya, sudah kita paham ya untuk benchmarking. Nah guys bisa lihat device ya. Ini kemudian ada sensor di dalamnya. Ya, jadi kita menggunakan sensor ini ya. Guys bisa lihat di sini. Kalau saya kalau mudah-mudahan bisa ngezoom ya. X, Y, dan Z itu selalu bergetar. Nah, jadi ini bisa handphone ini bisa kita gunakan untuk mengukur getaran. Bagaimana Pak caranya? Nah, kita lanjut ya presentasinya. Ini saya matikan dulu. Ya, tentunya gampang sekali ya. Kita lanjut. Iya. Oke guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana caranya mengukur getaran menggunakan smartphone? Ya, guys bisa lihat di sini ya. Tadi kita sudah memahami ya 3 sumbu ya daripada getaran sumbu X, Y, dan Z aksial. Ya. Walaupun bisa diputar balik, ya tergantung point of view guys ya. Di sini bisa kita lihat handphone di tengah ini ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Jadi akselerometer pada sebuah handphone dia mengukur getaran perpindahan daripada sensor di dalamnya, akselerometer sensor namanya, ke arah sumbu X, Y, dan Z. Nah guys bisa download di Play Store. Nanti guys bisa cari vibration meter namanya ya. Biasanya ini digunakan untuk mengukur gempa bumi, mengukur getaran-getaran yang sangat sederhana ya. Namun untuk getaran kecil bisa kita pakai juga di mesinnya. Setelah guys download, nah ini dia ada 3 sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Jadi analogi ini nanti kita buka untuk melihat getaran ke arah sumbu mana yang tinggi, lalu kita simpulkan ya apa penyebab getaran itu kira-kira ya untuk deteksi awal ya, karena kita menggunakan smartphone ya. Saya pikir kalibrasinya cenderung errornya tinggi ya, tapi overall kita bisa meninjau getaran itu ke arah sumbu mana yang tinggi sehingga kita bisa perbaiki ya. Apakah sumbu X misalnya, atau sumbu Y, atau aksial bahkan ya. Misalnya bearing rusak, itu biasanya getarannya maju mundur ya, karena bearingnya nggak megang lagi sapnya. Ataupun pondasi rusak, dia biasanya naik turun ya. Atau kopling nggak center, dia biasanya kiri kanan kan. Kopling tidak center bisa mengakibatkan getaran dan ke kiri dan kanan daripada sebuah mesin. Ya, sampai sini guys nanti bisa coba tes download. Lalu nanti coba guys ikuti apa yang saya lakukan sebagai berikut ya. Ya, ini tadi yang saya maksudkan tadi ya. Analoginya mesin itu kita bisa bagi kepada 3 sumbu, sumbu X, Y, dan Z. Ini untuk menggambar ini guys bisa lihat di channel saya menggunakan aplikasi 3DC Aiko ya gambarnya. Ini saya gambar pakai handphone ya, tidak pakai laptop ya. Nah, sekarang zaman sekarang handphone sekarang sudah bisa gambar 3D ya. Oke, bisa lihat di sini sumbu arah getaran sumbu X, arah getaran sumbu Y, dan aksial arah getaran sumbu Z. Ya, ibaratnya mesin itu langsung kita bagi 3 sumbu atau begini cara megangnya Y, X, dan Z. Kalau nengoknya begini berarti Z X sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, berikut contoh aplikasinya
ya. Saya mengambil rekamannya di workshop ya. Mohon maaf sebelumnya guys kalau agak sedikit berisik suaranya, ya maklumlah kerja di pabrik ya, berisik. Tapi di sini saya menggunakan alat yang kita sebut milling ya, ataupun bor ya, bor duduk ya. Nah, guys bisa perhatikan di sini cara saya menggunakan aplikasi tadi untuk mengukur getaran pada elektromotor ini. Ya, masalahnya gimana? Walaupun di semua tempat bisa kita lakukan analisa ya, tapi kita coba di elektromotor ya. Guys bisa saksikan sebentar, nanti saya jelaskan. Ya, halo guys. Kali ini kita coba praktekkan alat vibrasi meter ya, menggunakan aplikasi HP ya. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita coba alat vibrasi meter ya. Kita pause dulu ya. Ini kita tekan tombol reset ya. Kita tombol reset. Oke. Ini ada tombol X, Y dan Z ya. Nah, ini ada iklannya. Kita tunggu sebentar supaya iklannya selesai. Ya, aplikasi gratisan iklannya tentunya banyak. Kalau guys mau download yang premium silahkan. Oke, iklannya sudah selesai. Bisa hilang iklannya ya. Ada tombol Z ya. Kita matikan, kita reset datanya. Clear. Oke, kita coba ya. Ini kebetulan mau mengukur mesin bor ya, atau mesin milling ya. Kita nyalain. Kemudian kita coba ukur getaran daripada elektromotor ini ya guys ya. Oke, kita coba dulu sumbu X ya. Kita tentukan dulu X, Y dan X, Y dan Z ya, arah radial ya. Kita coba sumbu X. Di aplikasi ini karena gratisan jadi banyak sekali iklannya ya. Ya, saya coba close. Kita tempel. Kemudian kita tekan tombol play-nya untuk mengukur ya. Kita ukur selama kurang lebih 1 detik ya. Ini waktu pengukuran ya. Dia akan membaca waktu, average, dan maksimum vibrasinya ya. Kita ukur selama, wah ini sudah lewat 20 detik, kita coba 20 detik ya. Ini sudah saya rekam di layar ya, ini kita bisa tampilkan ya di tablet saya ya. Oke, selesai, close. Kemudian kita coba tekan tombol Y ya. Ini kita lepas. Saya tekan tombol Y. Kita reset. Clear, yes. Kemudian kita play lagi dan dia akan mulai mengukur kembali. Ya, kita lihat. Kita ukur tadi di 20 detik ya. 20 detik. Guys bisa lihat di sini ya. Terjadi fluktuasi daripada getarannya ya. Dengan maksimum 2,46. Nah, ini sudah selesai. Kita close. Terakhir sumbu Z ya. Sumbu Z. Kita hidupkan lagi. Ya, yang kena iklan lagi ya guys. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita coba reset lagi. Ya. Lalu kita hitung kembali. Ya, nanti saya jelaskan setelah ini ke arah mana getarannya dan apa yang harus kita perbaiki berdasarkan data daripada vibrometer ini ya. Jadi ini hanya untuk kasar ya, tidak tergantung sensor daripada akselometer masing-masing. Oke, data sudah terkumpul. Ya, sensor akselometer ya. Suaranya agak kurang kedengaran. Oke guys ya. Jadi tadi sudah paham ya bagaimana kita mulai mengukur di sini ya. Yang pertama adalah kita ukur sumbu X ya, sumbu X daripada elektromotor ini ya. Sumbu X itu adalah ketika kita tempel, sumbu X itu ke sini ya, ke kiri dan ke kanan. Ini coba saya buatkan pointer. Ini sumbu X-nya ya, dan ini sumbu X ya. Saya ganti colornya. Sekarang saya bikin warna kuning ya. Ya, sumbu X ya. Oke, ya.
Oke. Jadi sumbu X itu ya, getaran ke arah sumbu X itu terbaca sebentar ya guys, kita bisa ini iklannya banyak ya. Nah, guys bisa lihat sumbu X itu maksimumnya 2,61. Guys bisa catat di notes atau catatan kecil ya, di tes ya. Getarannya di 2,61 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk sumbu mohon maaf Y ya. Ini saya ubah dulu. Jadi enternya menjadi PH lagi. Colornya warna sumbu atas saja lah ya, terpisah dari titik ini sebenarnya nyampur ya. Ini sekarang sumbu Y ya. Oke, X, Y, dan nanti sumbu Z ya. Baik guys ya, jadi sumbu Y, sumbu X ya. Nah, kita lihat dulu ya berapa sumbu X ini. Tadi sumbu Y, sebentar ini saya tulis ya, sumbu X tadi angkanya adalah 2,61 ya. Mohon maaf ya guys ya. Sumbu X 2,61 ya. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y nya berapa. Bisa pas, bisa play. Nah, kita dapat sumbu daripada sumbu Y 2,66 ya, kita catat tadi 2,66 ya. Guys, ini nggak bisa dijadikan sebagai ilmiah ya, namun untuk deteksi awal bisa ya, tidak terkalibrasi ya, karena tiap device daripada HP ini kan beda-beda sensitivitas sensornya ya. Ya, ini hanya untuk mengakali membuka mindset kita tentang getaran 3 sumbu ya. Ini angkanya tadi 2,66. Nah, guys perhatikan ya, 2,61 dan 2,66 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti tinggal satu sumbu lagi dong, yaitu sumbu Z atau aksialnya ya. Kita lihat sumbu Z berapa diukur ya. Maksimal sumbu Z adalah 2,53 ya guys ya. Ini saya tulis dulu. Oke. Sumbu Y yang aksial ya, sumbu Z yang tegak lurus berarti ya. Mohon maaf saya. Jadi saya gambar mirip begini ya, biar gampang. 2,53. Makanya tadi saya bilang ya, tergantung kita point of view-nya dari mana, X-nya, Y dan Z-nya ya. Oke. Dari sini bisa kita lihat guys ya, bahwa ternyata yang paling tinggi adalah sumbu Y ya, atau aksial. Nah, tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa gerakan aksial naik turun ini biasanya disebabkan oleh bearing pada elektromotor yang aus ya, yang sudah mungkin ball bearingnya sudah, paritnya, row-nya mungkin sudah aus. Nah, kemudian ada mungkin grease-nya tidak lancar sehingga, atau sudah tua grease-nya ya, karena ini tidak bisa di grease karena dia bearingnya self grease ya, sudah ada grease dalam bearing atau tipe ZZ atau tipe 2Z ya. Jadi mungkin ball bearingnya itu udah aus sehingga getarannya menyebabkan sak bisa naik turun ya, naik mundur. Nah, jadi dari 2,66 inilah kita bisa tentukan kedepannya mungkin kita perlu ganti bearing ya. Memang X-nya secara radial juga tinggi ya. X ini mungkin juga akibat bearing tadi yang aus ya. Jadi mudah sekali bukan ya, arah getaran 3 sumbu kita bisa menentukan, memprediksi bila perlu apa yang akan kita perbaiki pada mesin kita, salah satu contohnya elektromotor. Bisa juga kita tempatkan di gearboxnya, bisa kita juga tempatkan di pondasi daripada mesin ini dan sebagainya. Itu tergantung guys ya. Namun ini hanya untuk praktek saja ya. Biasanya handphone ini juga kalau kita letakkan terlalu tinggi getarannya bisa rusak. Nanti guys bisa cari handphone yang murah, yang penting dia punya sensor
akselerometer di dalamnya ya guys ya. Nah, saya pikir cukup dulu ya materi konten kali ini tentang aplikasi Android pada HP untuk mengukur getaran pada mesin di pabrik kelapa sawit ya guys. Yang di industri lain juga bisa dicoba yang menganalisa getaran yang paling tinggi seberapa. Kalau ditanya standar nilainya, kalau memakai alat ukur vibrasi meter yang sesungguhnya itu biasanya harus di bawah 3 ya, biasanya ya kalau saya tidak salah, di atas 3. Namun hal itu bergantung juga dengan karakter daripada mesin. Nah, kalau mesinnya misalnya contohnya roller atau polishing drum yang getarannya tinggi sekali atau jackhammer ya nggak kita naikkan dong skala standarisasi getarannya ya. Tapi dari video yang guys bisa saksikan tadi bahwa tentunya ini sudah perlu kita lakukan minimal pergantian bearing ya, kemudian pengencangan baut support ya, di sini baut support supaya betul-betul fix dan rigid mesin kita elektromotor. Baik guys, saya pikir cukup konten kali ini, semoga berkenan, dan bila ada pertanyaan jangan langsung ketik di kolom komentar. Saya akan bantu jawab semampu saya dan menurut pengetahuan dan pengalaman saya. Jangan lupa guys ya, bagikan konten ini supaya konten ini terus berkembang, dan juga ingat untuk klik tombol like ya, subscribe, kemudian tekan tombol lonceng supaya guys bisa mengikuti terus perkembangan industri sawit melalui konten saya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah ya. Tetap semangat dan selamat belajar. Sampai bertemu kembali di konten saya selanjutnya. Salam.